Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film ini sudah lulus sensor untuk kita yang sudah 13 tahun ke atas. Kamu sudah 13 tahun kan? Aku mau fashion show pakai make up. Mana buku sakunya? Ih, dasar GDS beban. Udah bawa aja tuh buku ya. Tunggu. Satu, dua, empat. Ada aja anak zaman sekarang, nggak ada attitude sama orang lebih tua. Asana Panganjali. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Itu pertanyaan apa? Apakah pembagian hukum itu cuma ada dua, yaitu tertulis dan tak tertulis saja, atau ada pembagian yang lain? Nah, bagus sekali pertanyaan Meita. Itu akan kita bahas sekarang ya. Jadi anak-anak bisa simak di papan ini. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri-cirinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, dan yang ketiga adanya legalitas dalam arti hukum. Terus, hukum itu apa sih? Hukum adalah peraturan resmi yang mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Namun secara umum, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kalau karakteristik hukum, kayak gimana? Umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama mengatur, memaksa, dan melindungi. Hah? Maksudnya gimana? Itu doang, jelasin dong. Yang pertama ada mengatur. Hukum itu memuat peraturan berupa perintah atau larangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memaksa. Hukum ini memaksa anggotanya. Bila melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Dan yang ketiga, ada melindungi. Hukum ini melindungi hak tiap orang serta menjaga keseimbangan. Hukum itu ada apa aja? Yang tertulis sama yang tidak tertulis itu ya? Nah, kalau yang itu salah satu bentuk hukum. Hukum ini bisa digolongkan menjadi 5 macam. Banyak banget. Apa aja tuh? Yang pertama, menurut sumbernya. Ada kebiasaan, yaitu berupa pola tingkah laku masyarakat yang normal dan selalu diulang-ulang dalam kehidupan. Lalu ada doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang dijadikan dalam dasar hukum dan penerapannya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar. Sering banget nih kita dengar, Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, contohnya menteri dan badan eksekutif, dan kemudian disahkan oleh parlemen, yaitu DPR, dan ditandatangani oleh Bapak Presiden.
Kemudian ada jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu terhadap perkara namun tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar dan menjadi pedoman oleh hakim saat memutuskan perkara yang sama. Dan yang terakhir ada traktat, perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Terus yang kedua ada menurut bentuknya. Kalau yang satu ini pasti semua tahu, kayak yang udah sebutin tadi, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini biasa banget kita lihat, contohnya yang umum yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian, hukum tidak tertulis berupa kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat, contohnya adat istiadat. Aduh capek banget ngomong, ganti yang lain dulu deh. Aku belum siap. Lalu yang ketiga ada menurut isinya. Dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum negara. Yang berarti untuk mengatur hubungan negara dengan perorangan. Mencakup hukum acara, hukum tata negara, dan juga hukum pidana. Lalu yang kedua ada hukum privat atau perdata, yang berarti mengatur hubungan antara satu orang dengan lainnya. Pembagian hukumnya ada hukum kekayaan, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum dagang, dan juga hukum adat. Lalu yang keempat ada menurut waktu berlakunya. Dibagi menjadi tiga, yaitu hukum yang berlaku sekarang, hukum yang akan berlaku yang akan datang, lalu yang nomor tiga ada hukum yang berlaku di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang kelima ada menurut wilayah berlakunya. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum lokal, yang berarti hanya berlaku di satu daerah saja. Contohnya seperti hukum adat Jawa. Lalu yang nomor dua ada hukum nasional, yang berarti berlaku di suatu negara saja. Contohnya adalah hukum negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada hukum internasional, yang berarti hukum yang mengatur antara dua negara. Contohnya adalah hukum perdata internasional. Lalu yang terakhir ada menurut cara mempertahankannya, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum material, yang berarti mengatur hubungan antara masyarakat yang berlaku umum, contohnya seperti hukum pidana dan juga hukum perdata. Lalu yang terakhir ada hukum formal, yaitu mengatur cara mempertahankan dan juga melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Lah, peradilan nasional ini apa? Peradilan ini berbeda dengan kata yang sering kita dengar, yaitu pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan peradilan, sedangkan peradilan adalah tugas yang dijalankan oleh pengadilan. Pusing nggak? Intinya sih pengadilan itu contoh dari lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kalau contoh lembaganya apa aja? Tahu nggak? Tahu dong, yang pertama itu ada Mahkamah Agung. Yang kedua ada peradilan umum, contohnya itu ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Yang ketiga ada peradilan agama, yang keempat ada peradilan militer, yang kelima ada peradilan tata usaha negara atau PETUN, dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Wow, keren banget. Ada tingkatannya ya kalau nggak salah. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama atau yang biasa disebut dengan pengadilan negeri, ini dibentuk oleh keputusan presiden. Memiliki kekuasaan meliputi wilayah kabupaten atau kota. Nah, fungsinya itu mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan, dan memiliki wewenang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua atau yang biasa disebut dengan pengadilan tinggi, ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Wilayahnya mencakup daerah provinsi. Fungsinya menjadi pemimpin, memberi teguran, mengawasi, dan juga meneliti. Dan memiliki wewenang untuk mengadili perkara, mengirim berkas, dan memberi penilaian. Yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi, atau juga yang sering disebut dengan Mahkamah Agung. Tugasnya membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dalam undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Tuh, panas banget. Ya, Ci, panas sekali. Katanya kita selalu bersikap positif, bukan negatif. Oke. Kalau negatif bahaya. Ya. Sikap-sikap di hukum ada nggak sih sikap-sikap positif negatif kayak gitu? Pastinya ada sikap positif dan negatif ya dong. Sikap positif kita terhadap ketentuan hukum yang berlaku adalah menjaga nama baik bangsa dan negara, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan
kekacauan. Lalu, untuk sikap negatif atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, yaitu melakukan tindak pidana, tidak patuh terhadap peraturan yang diterapkan, tidak menjaga ketertiban dan keamanan, serta suka mengganggu dan membuat onar. Duh, ada aja orang berperilaku seperti ini, padahal udah jelas banget konsekuensinya. Konsekuensinya cuma di penjara aja atau ada yang lain ya? Sanksi dalam pelanggaran hukum tidak hanya satu, namun berbagai macamnya tergantung dengan pelanggarannya masing-masing. Untuk norma agama, norma yang mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, bila dilanggar akan mendapat dosa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan. Sanksinya tidak berasal dari lembaga, melainkan dari masyarakat berupa celaan, kebencian, ataupun pengucilan. Lalu, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari batin manusia. Jadi, sanksi dari norma ini tidak tegas karena berasal dari hati masing-masing. Ada juga norma hukum. Sanksi pada norma ini bentuknya tegas dan nyata. Lalu memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, jadi selesai Ibu menjelaskan tadi, ada nggak yang bisa nyimpulin apa itu hukum? Nah, ya Faisal? Hukum adalah peraturan resmi yang mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, benar sekali ya Faisal. Nah, karena jam Ibu udah hampir habis, jadi Ibu absen dulu ya sebelum kita mengakhiri pelajaran. Siang Bu, permisi. Hai. Kamu dari mana aja? Saya. Ya. Pacaran, balik kamu ke depan. Kamu tahu nggak sih kamu ini melanggar norma hukum? Kamu tahu nggak hukum itu apa? Faisal, tolong jelasin apa itu hukum. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah kejadian tindak kejahatan. Nah, paham kan kamu? Tapi kan saya nggak melakukan kejahatan Bu, berarti saya bukan melanggar hukum. Tapi kan itu bukan cuma buat kejahatan, ini juga bisa untuk menentukan ketertiban. Bisa-bisa jangan diulangi lagi ya kamu. Ya aduh, maaf ya Bu. Loh, kok kamu duduk lagi? Sini ke depan. Kamu ini dikasih kaki nolak jantung. Mau. Kamu ini sana yang di pojokan. Nggak pakai dasi, nggak pakai sabuk, nggak pakai sepatu. Nah, jadi jam Ibu sudah menunjukkan waktu kita sudah selesai. Jadi Ibu ingin tanya, kalian udah paham kan dengan arti dari hukum ini? Sudah. Untuk materi selanjutnya kalian bisa diskusi lagi sama teman-teman ya. Dan tanya, kamu ikut Ibu sekarang ke BK. Kamu harus diberi sanksi kalau sudah melanggar hukum. Woi, diskusi di luar aja yuk, panas banget di sini. Kamu ini berapa kali udah bolak-balik masuk BK? Orang tua kamu juga sudah pernah dipanggil loh. Poin kamu juga semakin banyak. Kamu nggak capek gini terus? Ingat, semakin banyak pelanggaran yang kamu lakukan, bukan berarti kamu bisa tetap aman bersekolah di sini. Bisa saja pihak sekolah mengeluarkanmu dari sini. Kamu ini pernah baca tata tertib nggak sih di sekolah? Lihat deh kamu jam segini baru datang, rambut nggak diikat. Apa nih murid nih? Lihat nih jam berapa masih juga terlambat jadi murid. Kamu dengar apa yang Bapak bilang dari tadi kan? Ya, jangan kok Pak. Siap salah, pesat 10 kali. Kok Bapak yang besar? Bapak yakin kamu pasti bisa berubah kalau kamu mau. Jangan lagi suka melanggar peraturan. Dalam kehidupan, kita bermasyarakat sudah diatur oleh hukum. Agar kita tertib dan harus mematuhi itu. Jangan membuat kekecewaan lagi. Ya Pak, maaf Pak. Dia mau jorok banget, kalau pacaran boleh aja sih, tapi jangan sampai bawa suku juga sih kali. Iya kan, mana dia sering melanggar peraturan juga, malas belajar, bener-bener peduli sama sekolah dia sih. Iya, capek banget aku duduk sama orang kayak dia tuh.
Dia juga suka buat kasus. Aku nggak mau duduk sama teman yang suka buat kasus itu. Aku pengen ganti teman duduk. Udah lah, nggak usah lagi bahas dan kita kena imbas juga sih. Ya yuk, jauhin aja deh yuk. Yuk, lagi pulang orang tuanya sudah sering dan panggil sudah jadi keluar dari sekolah aja sih. Bener banget. Mereka gibahin aku, padahal aku udah dapet saatnya sekolah. Masa aku dapat dari yang juga sih.